Lintasan itu seharusnya tidak melahirkan legenda. Hanya sirkuit kecil dengan aspal kusam dan tribun setengah kosong, tempat pembalap muda datang dan pergi tanpa pernah diingat. Namun pagi itu, saat matahari masih malu-malu menembus kabut, seorang remaja bernama Veda Ega Pratama menyalakan mesinnya dan udara seolah menahan napas. Di atas kertas, catatan waktunya biasa. Tidak ada rekor, tidak ada sorak-sorai. Tetapi di balik helmnya, ada sesuatu yang tidak bisa diukur stopwatch. Veda mengendarai motornya bukan dengan agresi, melainkan dengan ketenangan yang mengganggu. Ia tidak memaksa lintasan tunduk, ia berdialog dengannya. Pada lap ke-7, ban belakangnya hampir kehilangan traksi di tikungan tercepat. Penonton mengira ia akan terjatuh. Namun dalam sepersekian detik, tubuh Veda menyesuaikan, gas ditahan tepat di ambang kehilangan kendali. Motor itu selamat, seolah patuh pada naluri yang tidak pernah diajarkan siapapun. Di sudut padok, seorang pria berjaket hitam tanpa logo menghentikan langkahnya. Matanya terpaku pada monitor telemetri. Data tidak menunjukkan keistimewaan, tapi apa yang baru saja ia lihat membuatnya menelan ludah. Itu bukan refleks, batinnya. Itu insting murni. Pria itu mencatat satu kalimat pendek di buku kecilnya, tanpa nama, tanpa tanda tangan. Kalimat itu kemudian dikirim melalui jalur internal yang tidak tercantum di struktur organisasi manapun. Pesannya singkat, tapi berat, ada bakat yang belum tercatat sistem. Sementara itu, Veda turun dari motor dengan wajah polos. Tidak ada rasa bangga berlebihan, tidak ada kegugupan. Ia hanya membuka helmnya, mengusap keringat, dan menatap lintasan seolah mencoba mengingat sesuatu yang hanya ia rasakan sendiri, seperti deja vu dari masa depan. Tak seorang pun di sirkuit itu sadar, bahwa pagi yang sepi tersebut adalah awal dari sebuah pengawasan panjang. Nama Veda Ega Pratama belum dikenal siapapun. Namun di tempat yang jauh, di balik pintu-pintu tertutup rapat, sebuah mesin besar bernama HRC baru saja menyalakan alarm pertamanya. Alarm itu tidak berbunyi keras. Ia hanya bergetar pelan di sistem internal HRC, cukup untuk memanggil orang-orang yang terbiasa bekerja tanpa sorotan. 2 hari setelah balapan kecil itu, wajah-wajah asing mulai muncul di padok, tidak membawa kamera, tidak memakai seragam tim, dan tidak pernah berdiri terlalu lama di satu tempat. Mereka bukan pencari bakat biasa. Tidak ada papan klip, tidak ada pertanyaan langsung. Salah satu dari mereka duduk di tribun penonton, menyamar sebagai ayah yang menemani anaknya. Yang lain berdiri dekat pagar pembatas, memperhatikan ban, suara mesin, dan cara seorang pembalap muda turun dari motor setelah sesi selesai. Veda tidak menyadari apapun. Ia tetap seperti biasa, datang lebih awal, memanaskan motor sendiri, mendengarkan suara mesin seolah sedang mendengarkan detak jantung temannya. Saat hujan tipis mulai turun, pembalap lain terlihat ragu. Veda justru masuk lintasan dengan tatapan tenang, seakan lintasan basah adalah wilayah yang ia kenal baik. Di tikungan yang sama seperti balapan sebelumnya, Veda kembali berada di batas kehilangan kendali. Kali ini lebih berbahaya. Motor sedikit melebar, ban depan bergetar. Salah satu pria berjaket hitam refleks berdiri. Namun Veda tidak panik. Ia mengoreksi dengan gerakan minimal, gerakan yang terlalu matang untuk usianya. Dia membaca lintasan sebelum lintasan berubah, gumam salah satu pengamat, nyaris tidak terdengar oleh siapapun. Ia segera mengirimkan rekaman video pendek, tanpa wajah, tanpa nama. File itu diberi kode sederhana, VP01. Di tempat lain, jauh dari sirkuit kecil itu, seorang insinyur senior HRC memutar ulang rekaman tersebut berkali-kali. Ia memperlambat gambar, memperbesar sudut kemiringan motor, lalu menghela napas panjang. Anak ini tidak bereaksi, pikirnya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Sore itu, para pengamat meninggalkan padok satu persatu, sama sunyinya seperti saat mereka datang. Tidak ada perpisahan, tidak ada jejak. Namun sejak hari itu, Veda Ega Pratama tidak pernah lagi benar-benar sendirian.
Setiap lap yang ia jalani, setiap pilihan gas dan rem, kini dicatat oleh mata-mata yang bekerja dalam keheningan, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Keheningan yang menyelimuti Veda perlahan retak. Di padok yang sama, wajah-wajah asing mulai muncul dengan cara berbeda, lebih percaya diri, lebih terang-terangan. Jas rapi, sepatu mahal, dan senyum yang terlalu terlatih untuk sekadar penonton balap. Mereka datang membawa aroma dunia besar yang belum siap dihadapi seorang remaja. Salah satu dari mereka memperhatikan Veda bukan saat ia melaju kencang, melainkan saat ia diam. Cara ia duduk, cara ia mendengarkan instruksi mekanik lokalnya, cara ia menatap aspal setelah turun dari motor. Pria itu mengangguk pelan. Ia tidak mencari pembalap cepat, ia mencari pembalap yang bisa dibentuk atau dihancurkan. Nama Veda mulai berbisik di lorong-lorong tertutup. Tidak muncul di media, tidak tercantum di daftar resmi, tapi beredar dari mulut ke mulut para manajer Eropa. Ada anak dari Asia Tenggara, kata mereka, tidak liar, tidak dramatis, tapi berbahaya di lintasan. Pendekatan pertama terjadi tanpa seremoni. Bukan kepada Veda, melainkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Percakapan singkat, kartu nama tebal, janji tentang akademi besar, motor cepat, dan masa depan instan. Kata-kata itu terdengar indah, terlalu indah untuk menjadi aman. Veda merasakan perubahan, meski ia tidak sepenuhnya mengerti bentuknya. Mekaniknya mulai gelisah, keluarganya mulai sering berdiskusi dengan suara pelan. Ia sendiri hanya tahu satu hal, setiap kali ia naik motor, tekanan di dadanya terasa berbeda, seolah lintasan kini menuntut lebih dari sekadar keberanian. Di balik layar, HRC membaca sinyal bahaya itu dengan jelas. Laporan-laporan masuk dengan kata kunci yang sama, pendekatan agresif, janji cepat, risiko pembakaran mental. Bagi HRC, ini bukan sekadar perebutan bakat, ini soal menyelamatkan masa depan sebelum terlambat. Malam itu, sebuah keputusan awal diambil dalam diam. Jika mereka bergerak terlalu lambat, Veda bisa hilang. Jika mereka bergerak terlalu cepat, ia bisa hancur. Di antara dua risiko itu, satu kalimat ditulis di layar internal HRC, operasi senyap harus dipercepat. Dan sejak saat itu, permainan tak lagi bersifat pasif. Keputusan itu tidak diumumkan, tidak dicatat dalam rapat resmi, dan tidak pernah disebutkan di email terbuka. Di ruang kecil tanpa jendela di Jepang, beberapa nama senior HRC duduk mengelilingi meja polos. Tidak ada logo, tidak ada presentasi megah, hanya satu video yang diputar berulang kali, Veda di tikungan basah, menari di batas kehilangan kendali. Jika kita terlambat, ucap salah satu dari mereka pelan, anak ini akan dipaksa dewasa sebelum waktunya. Tidak ada bantahan. Mereka semua tahu sejarah pembalap muda yang dibakar terlalu cepat oleh ambisi Eropa. HRC tidak ingin menemukan berlian hanya untuk melihatnya retak di tangan orang lain. Maka operasi itu diberi nama netral, hampir membosankan, agar tidak menarik perhatian, program evaluasi teknis khusus. Tidak ada siaran pers, tidak ada unggahan media sosial. Bahkan sebagian staf HRC tidak tahu program itu benar-benar ada. Undangan kepada Veda dikirim dengan bahasa yang sengaja dibuat sederhana. Bukan kontrak, bukan janji masa depan, hanya kesempatan melihat fasilitas, bertemu teknisi, dan belajar. Tiket perjalanan diatur melalui jalur yang tidak biasa. Tidak ada kamera di bandara. Tidak ada ucapan selamat. Veda menerima kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa sebuah pabrikan besar tertarik padanya tanpa gembar-gembor. Namun ada sesuatu dalam nada percakapan itu yang terasa berbeda, lebih tenang, lebih menghormati. Seolah ia tidak sedang direkrut, melainkan diundang untuk dipahami. Sementara itu, di sisi lain dunia, para manajer Eropa mulai gelisah. Panggilan mereka tidak lagi dijawab secepat sebelumnya. Akses mendadak menjadi sulit. Mereka tidak tahu siapa yang bergerak lebih dulu, yang mereka tahu hanya satu hal, target mereka mulai menghilang dari radar. Saat pesawat yang membawa Veda lepas landas,
tidak ada yang melambaikan tangan untuk kamera. Tidak ada yang sadar bahwa di balik perjalanan sunyi itu, sebuah rencana besar sedang berjalan sempurna. Operasi Senyap HRC resmi dimulai, dan sejak detik itu, masa depan Veda Ega Pratama tak lagi berada di ruang terbuka, melainkan di tangan mereka yang bekerja dalam keheningan. Fasilitas itu tersembunyi di balik perbukitan, jauh dari kamera dan jalur wisata. Tidak ada papan nama besar, hanya gerbang besi yang terbuka perlahan saat mobil Veda melintas. Udara di sana terasa dingin dan sunyi, seolah tempat itu sengaja dibangun untuk menyaring mereka yang datang dengan mimpi palsu. Tidak ada sambutan meriah, tidak ada perkenalan panjang. Veda hanya diberi satu set baju balap polos dan sebuah motor prototipe tanpa nomor. Motor itu dikenal sulit, kasar di putaran bawah, liar saat keluar tikungan. Banyak pembalap muda gagal bahkan sebelum menemukan ritme. Instruksi yang diberikan singkat dan hampir kejam. Anggap ini lintasan asing. Tidak ada target waktu. Kami hanya mengamati. Tidak satu pun dari mereka menyebut nama HRC. Tidak satu pun menjelaskan apa yang dipertaruhkan. Lap pertama Veda kaku. Lap kedua penuh kehati-hatian. Namun di lap ketiga, sesuatu berubah. Ia mulai berbicara dengan motornya, membaca getaran kecil di setang, mendengar desahan mesin di telinganya. Bukan motor yang ia taklukkan, melainkan dirinya sendiri. Di ruang kontrol, para teknisi saling berpandangan. Sudut kemiringan Veda tidak ekstrim, tapi konsisten. Gasnya tidak agresif, tapi tepat. Saat ban mulai kehilangan grip, ia tidak memaksa. Ia menunggu, dan justru disitulah kecepatannya lahir. Seorang insinyur senior menghentikan pemutaran data dan menatap layar kosong. Dia tidak berusaha cepat, katanya pelan. Dia berusaha selamat. Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi dunia balap tingkat tinggi, itu adalah tanda pembalap yang akan bertahan lama. Ketika Veda akhirnya turun dari motor, ia tidak bertanya bagaimana hasilnya. Ia hanya menunduk, menarik napas panjang, dan menatap aspal seolah menyimpan semuanya di ingatan. Tanpa ia sadari, di balik dinding kaca, beberapa orang dewasa baru saja menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus menjanjikan, anak ini lulus ujian tanpa tahu sedang diuji. Ruang rapat itu sunyi, terlalu sunyi untuk keputusan sebesar ini. Di layar besar, grafik dan video ujian Veda diputar tanpa suara. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada angka mencolok, hanya rangkaian momen kecil yang, jika disatukan, membentuk gambaran yang mengusik keyakinan lama. Sebagian petinggi HRC mengernyit. Datanya belum luar biasa, kata salah satu dari mereka. Kita pernah melihat anak-anak seperti ini sebelumnya. Kalimat itu menggantung, berat, mengingatkan semua orang pada kegagalan masa lalu yang masih membekas. Namun yang lain melihat hal berbeda. Mereka menunjuk bagian yang tidak tercatat di spreadsheet, cara Veda mengubah garis balap tanpa instruksi, cara ia melambat demi konsistensi, cara ia memilih bertahan hidup daripada mencuri perhatian. Hal-hal kecil yang hanya dipahami mereka yang pernah kehilangan juara karena keputusan terburu-buru. Perdebatan menghangat, tapi tidak pernah meninggi. Ini bukan soal ego, melainkan waktu. Menunggu, berarti memberi ruang bagi rival. Bertindak cepat berarti memikul tanggung jawab besar atas seorang remaja yang masih membangun dirinya. Seorang teknisi tertua akhirnya bicara. Suaranya rendah, namun memaksa semua orang diam. Anak ini tidak belajar balap, katanya. Dia mengingat lintasan dengan perasaan. Itu langka, dan yang langka harus dilindungi. Kata dilindungi menggema lebih lama dari yang lain. Perlahan, keputusan mulai mengerucut. Bukan kontrak besar, bukan pengumuman publik, melainkan pengawasan jangka panjang, jalur bertahap, dan satu komitmen tak tertulis tidak akan membiarkan bakat ini dibakar demi hasil cepat. Saat rapat berakhir, satu file baru dibuat di sistem internal HRC. Tidak bisa diakses sembarang orang. Kategorinya bukan prospek, bukan cadangan. Di sana tertulis singkat namun tegas, rare talent, under protection. Dan sejak malam itu,
Arah hidup Veda Ega Pratama resmi berubah, meski dunia belum mengetahuinya. Keheningan HRC tidak berlangsung lama. Di dunia balap, absennya kabar seringkali lebih mencurigakan daripada pengumuman besar. Nama Veda yang tiba-tiba sulit dilacak memicu kecurigaan di lingkaran manajer Eropa. Telepon mulai berdering, email dikirim dengan nada mendesak, dan pintu-pintu yang biasanya terbuka mendadak tertutup. Salah satu tim rival akhirnya bergerak agresif. Mereka mengirim utusan dengan tawaran yang sengaja dibuat menggoda, kontrak junior, fasilitas kelas dunia, dan janji naik kelas dalam waktu singkat. Tidak ada kata menunggu dalam proposal itu. Semua serba cepat, seolah masa depan Veda adalah lomba sprint. Tekanan tidak berhenti di meja negosiasi. Media mulai menebar spekulasi. Artikel-artikel kecil muncul tanpa sumber jelas, menyebut Veda sebagai rebutan tim besar. Nama itu kini beredar, meski belum sepenuhnya dipahami publik. Setiap rumor adalah ancaman bagi operasi senyap yang dirancang rapi. Veda merasakan dampaknya paling nyata. Ponselnya tak pernah benar-benar sunyi. Pertanyaan datang dari segala arah, tentang kontrak, tentang pilihan, tentang keberanian mengambil risiko. Di lintasan latihan, ia masih cepat, tapi pikirannya mulai diburu oleh bayangan masa depan yang belum ia mengerti sepenuhnya. HRC membaca situasi itu dengan ketegasan dingin. Mereka tahu satu kesalahan kecil bisa merusak segalanya. Instruksi internal dikeluarkan, minimalkan eksposur, jaga jarak dari media, dan, yang terpenting, pastikan Veda tidak merasa sendirian di tengah badai ini. Di balik layar, pertemuan tertutup dilakukan. Bukan untuk menaikkan tawaran, melainkan untuk memperkuat perlindungan. Mereka tidak ingin menang dengan uang, tapi dengan kepercayaan. Karena bagi pembalap muda, satu kesalahan keputusan bisa berarti akhir sebelum awal. Sementara itu, para rival tidak mundur. Mereka menekan lebih keras, lebih berani. Dan untuk pertama kalinya sejak alarm awal berbunyi, HRC menyadari bahwa operasi senyap ini telah berubah menjadi permainan catur terbuka, di mana langkah berikutnya akan menentukan apakah bakat langka ini diselamatkan, atau direbut paksa oleh dunia yang tidak sabar. Malam itu turun lebih cepat dari biasanya. Veda duduk sendiri di kamar sederhana, lampu redup, ponsel tergeletak di meja tanpa disentuh. Di kepalanya, suara-suara dari siang hari masih bergema, janji, peringatan, tekanan, dan harapan yang saling bertabrakan. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal motor, lintasan terasa jauh. Pertemuan dengan perwakilan HRC berlangsung tanpa formalitas berlebihan. Tidak ada presentasi megah, tidak ada angka fantastis di layar. Hanya percakapan jujur tentang risiko, tentang waktu, dan tentang kenyataan pahit dunia balap. Mereka tidak menjanjikan kemenangan cepat. Mereka hanya menawarkan proses panjang, berat, dan sunyi. Jika kamu memilih kami, kata salah satu dari mereka pelan, kamu mungkin tidak akan dikenal besok, bahkan mungkin tidak tahun depan. Kalimat itu tidak diucapkan sebagai ancaman, melainkan peringatan. Mereka ingin Veda memilih dengan mata terbuka, bukan karena silau. Di sisi lain, tawaran dari Eropa terasa menggema seperti sorotan lampu panggung. Cepat, terang, dan penuh tepuk tangan. Namun di balik kilau itu, Veda merasakan kegelisahan yang sulit ia jelaskan, seolah ia diminta berlari sebelum benar-benar belajar berdiri. Ia teringat lintasan kecil tempat semuanya bermula. Aspal kusam, tribun kosong, dan momen ketika ia hampir terjatuh tapi selamat karena mengikuti perasaan, bukan ego. Saat itu, tidak ada yang menyuruhnya cepat. Ia hanya diminta jujur pada motornya. Pilihan itu akhirnya diambil tanpa sorak, tanpa saksi. Veda mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangan. Bukan untuk kontrak besar, melainkan untuk kepercayaan. Di saat itulah, beban di dadanya terasa berubah, lebih berat, tapi juga lebih tenang. Malam itu, tidak ada pengumuman. Dunia tetap berputar seperti biasa. Namun bagi Veda Ega Pratama, satu pintu telah tertutup rapat, dan satu jalan panjang terbuka di depannya.
Jalan yang tidak menjanjikan ketenaran cepat, tetapi menjanjikan satu hal yang lebih langka, kesempatan untuk tumbuh tanpa terbakar. Malam itu, hujan deras membasahi jalanan kota, membuat setiap lampu jalanan tampak seperti kilatan sinar yang tenggelam di genangan air. Di sebuah gudang terpencil, tim HRC bersiap untuk menjalankan operasi senyap yang paling berisiko dalam sejarah mereka. Mereka tahu, Veda Ega Pratama bukan sekadar anak muda berbakat, kemampuan luar biasanya pada motor dan insting balapnya membuatnya menjadi target utama kompetitor dan pihak yang ingin memanfaatkan bakatnya untuk keuntungan gelap. Veda sendiri, tanpa menyadari bahaya yang mengintai, sedang berlatih di sirkuit rahasia. Tangan dan kakinya bergerak seirama dengan mesin, setiap tikungan dan akselerasi membuktikan bakatnya yang langka. Namun, bayangan tim HRC yang mengawasinya dari kejauhan membuat ketegangan semakin terasa. Mereka harus menangkapnya tanpa diketahui, menjaga agar bakat luar biasa Veda tetap aman dari pihak yang salah. Di ruang komando HRC, layar monitor menampilkan peta kota dan jalur pelarian yang mungkin diambil Veda. Koordinator operasi, seorang veteran bernama Arga, memerintahkan setiap anggota tim untuk berada di posisi strategis. Ingat, kata Arga dengan suara tegas namun tenang, ini bukan sekadar operasi penyelamatan. Ini perlindungan terhadap masa depan balap motor nasional. Tidak ada celah untuk kesalahan. Ketika Veda menutup sesi latihan terakhirnya, hujan yang deras mulai berubah menjadi kabut tebal. Sinyal dari tim HRC menunjukkan bahwa momen yang tepat telah tiba. Dua kendaraan hitam perlahan menyusuri jalanan kota, menyesuaikan diri dengan bayangan dan suara mesin yang bergaung di sirkuit. Setiap detik berharga, keterlambatan bisa membuat mereka kehilangan Veda atau bahkan terjebak oleh pihak yang berniat jahat. Di sisi lain, seorang musuh misterius yang mengincar bakat Veda mulai bergerak. Dengan koneksi luas dan sumber daya yang tidak terbatas, ia telah melacak semua langkah HRC dan Veda. Ketegangan meningkat saat Veda keluar dari sirkuit, tidak mengetahui bahwa jalannya kini menjadi titik kritis pertemuan dua kekuatan besar, HRC dan pihak yang ingin memanfaatkan bakatnya secara gelap. Saat tim HRC mendekat, Arga memberi kode, dan dalam hitungan detik, operasi senyap dimulai. Anggota tim bergerak seperti bayangan, memotong jalur-jalur utama agar Veda tidak terjebak. Hujan deras yang menimpa jalanan dan kabut yang menyelimuti kota justru menjadi sekutu mereka, menyamarkan gerakan tim dari mata musuh. Ketegangan memuncak saat Veda mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di sekitarnya. Akhir bab ini menampilkan Veda yang terjebak antara intuisi dan bahaya nyata. Ia merasakan kehadiran orang-orang yang mengawasinya, tapi tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Sementara tim HRC, dengan disiplin dan strategi sempurna, menyiapkan langkah terakhir untuk mengamankannya. Malam itu, di bawah hujan dan kabut, babak pertama dari operasi senyap yang menentukan masa depan Veda baru saja dimulai, meninggalkan ketegangan yang memuncak dan misteri yang siap meledak di bab-bab berikutnya. Kabut malam semakin tebal ketika Veda meninggalkan sirkuit. Motor mininya membelah genangan air seolah menari di antara bayangan. Instingnya, yang selama ini menjadi rahasia kehebatan balapnya, memberi peringatan bahwa ia sedang diawasi. Tapi belum pernah dalam hidupnya ia merasakan perasaan terancam seperti malam itu, adrenalin yang tidak hanya dari kecepatan, tapi dari bahaya nyata yang mengintai di setiap sudut kota. Di atas rooftop gedung yang basah, tim HRC memantau pergerakan Veda melalui drone tersembunyi. Arga menekankan ketelitian, jangan beri celah sedikit pun. Kita harus menuntun Veda ke titik aman tanpa ia menyadarinya. Semua anggota tim bergerak seperti bayangan di antara gedung, sepeda motor mereka seirama dengan detak jantung, siap melakukan intervensi kapanpun. Sementara itu, musuh misterius itu sudah berada satu langkah lebih dekat. Dengan sensor canggih dan jaringan informan yang luas, ia mencoba memprediksi jalur pelarian Veda. Setiap tikungan yang diambil Veda dianalisis, setiap akselerasi dicatat. Ia tidak hanya ingin menangkap Veda,
tapi juga menguji kemampuan HRC, mengukur seberapa kuat mereka menjaga permata langka yang kini menjadi incaran utama dunia gelap balap motor. Veda mulai menyadari bahwa jalannya tidak lagi bebas. Sejumlah kendaraan hitam muncul di persimpangan, mencoba memotong jalurnya. Instingnya menuntun ia melakukan manuver ekstrim, berbelok melalui gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor. Hujan yang masih turun deras membuat situasi lebih sulit, tapi juga memberi Veda sedikit keuntungan. Kendaraan musuh sulit menjaga keseimbangan di jalan licin. Di sisi lain, tim HRC mulai mendekat untuk membentuk perimeter aman. Dua anggota menutupi jalur utama, sementara lainnya siap melakukan pengalihan jika musuh mencoba mengejar dari sisi lain. Arga menahan napas, menyaksikan koordinasi sempurna timnya. Setiap gerakan diatur dengan presisi, semua demi satu tujuan, membawa Veda ke tempat aman tanpa memicu bentrokan langsung. Ketegangan memuncak ketika satu kendaraan hitam mencoba memotong jalur Veda dari belakang. Dalam hitungan detik, HRC melakukan intervensi dengan manuver halus tapi efektif, memaksa kendaraan musuh keluar jalur tanpa menimbulkan benturan. Veda, meski belum sepenuhnya menyadari siapa yang membantunya, mulai merasakan adanya perlindungan tak terlihat. Ia hanyalah bagian dari strategi besar yang bergerak di atas dan di sekelilingnya. Bab ini ditutup dengan Veda memasuki gang terakhir sebelum zona aman yang ditentukan HRC. Hujan masih mengguyur deras, kabut semakin tebal, dan suara mesin yang saling bersahutan membentuk simfoni ketegangan. Arga menatap layar monitor, sadar bahwa langkah berikutnya adalah yang paling menentukan. Apakah operasi senyap ini akan berhasil membawa Veda keluar dari bahaya, atau apakah malam itu akan menjadi awal dari konfrontasi yang jauh lebih berbahaya?